Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. Our material today is simple present tense. It is for the 10th class of SMK. What is simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang paling dasar atau basic dalam bahasa Inggris. Kalimat simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian pada masa sekarang atau present. Simple present tense merupakan jenis tenses yang paling umum dijumpai ketika kita membaca teks dalam bahasa Inggris. Nah, pada situasi apa saja kita boleh menggunakan the simple present tense? The simple present tense is used to express yang pertama untuk menyatakan kebiasaan atau habit. For example, I drink tea every morning. Itu untuk menyatakan kebiasaan bahwa saya minum teh setiap pagi. Another example, she goes to school every day at 7. Itu juga untuk menyatakan kalau dia pergi ke sekolah setiap harinya jam 7. Yang kedua yaitu untuk menyatakan suatu kenyataan yang tidak berubah atau general fact. For example, Banjarmasin is the capital of South Kalimantan. Banjarmasin adalah ibu kota dari Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan situasi atau kondisi yang berlangsung terus-menerus atau continuous condition. For instance, I am a teacher. Saya seorang guru. He is a student. Dia seorang pelajar. Berikutnya untuk menyatakan emosi pada saat itu atau current emotion. For example, they are happy. Mereka bahagia. She is angry. Dia sedang marah. I am upset. Saya sedang kesal. Kemudian, untuk menyatakan keinginan pada saat ini atau current wish. For example, I wanna go to the mall. Saya mau pergi ke mall. I wanna eat fried rice. Saya ingin makan nasi goreng. Yang keenam adalah untuk memberikan petunjuk arah atau direction. For instance, you go straight this road and you'll find the bank next to the library. The last untuk menyatakan suatu perjanjian atau fixed arrangement dengan waktu yang pasti. For example, your job test starts at 10. Catatan, simple present tense tidak digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung karena grammarnya beda lagi dan saya tidak membahasnya pada video ini. Bagaimana aturan structure pada simple present tense? Akan Ibu jelaskan di sini. Ada dua jenis kalimat sederhana dalam simple present tense. Yang pertama kalimat nominal dan yang kedua kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Sedangkan kalimat verbal adalah sebaliknya, yaitu yang di dalamnya terdapat kata kerja atau verb. Makanya disebut dengan kalimat verbal. For example, my dad is an English teacher. Ayah saya adalah guru bahasa Inggris. He is an attractive man. Dia adalah laki-laki yang menarik. There is no verb in the sentence. Dan kalimat nominal lebih simpel daripada kalimat verbal. Why? Because kalimat verbal itu ada kata kerjanya. As you know, kata kerja dalam bahasa Inggris itu suka diganti-ganti tergantung subjeknya atau tergantung waktu dan kapan berbicaranya. Right? Sekarang kita lihat contoh dari kalimat verbal. That man works hard every day. Tony writes a letter to a pen pals once a month. Makanya di sini Ibu akan jelaskan lebih detail
mengenai susunan struktur pada kalimat verbal. Dalam setiap kalimat itu pasti ada subjek. Subjek itu apa saja? Subjek itu yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. That's it. I, you, we, dan they ketika berfungsi sebagai subjek, maka kata kerjanya itu tetap menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja asli atau dikenal juga kata kerja pertama. Maksudnya, kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Nah, ketika subjeknya itu diganti dengan he, she, atau it, maka otomatis kata kerjanya itu berubah, yaitu harus ditambahkan dengan s, es, atau ies. Tergantung huruf terakhir dalam kata kerja itu. Dalam kalimat verbal sendiri terdiri beberapa macam kalimat. Yang pertama adalah affirmative atau kalimat positif. Yang kedua disebut dengan negatif atau kalimat menyangkal. Dan yang ketiga disebut dengan interrogative atau question atau kalimat pertanyaan. Susunan struktur dalam affirmative adalah subject plus verb plus the rest of the sentence. Contoh kalimatnya misalnya, I go to school every morning. I adalah subjek, go adalah verb, to school every morning is the rest of the sentence. Now, gimana kalau subjeknya itu diganti dengan he? Otomatis verbnya harus ditambahkan dengan es. It's not he go to school every morning, but it becomes he goes to school every morning. Another example, they go to work at 9 a.m. Ketika diganti menjadi she, it becomes she goes to work at 9 a.m. So, basically, they go, I go, we go, you go, she goes, he goes, it goes. Next adalah kalimat negatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang di dalamnya terdapat kata not, yang artinya tidak atau jangan. Bisa do not, bisa does not. Susunan struktur pada kalimat negatif tinggal ditambahkan not saja. Contohnya, I go to school every morning. Kalimat negatifnya, I don't go to school every morning or I do not go to school every morning. She goes to school every morning. Negatifnya adalah she doesn't go to school every morning or she does not go to school every morning. Nah, perhatikan penggunaan I don't versus she doesn't. Don't itu bentuk negatif dari kata do, sedangkan doesn't adalah bentuk negatif dari does. Do dan does itu disebut dengan auxiliary. Do itu hanya dipakai ketika subjeknya adalah they, we, I, and you. Do is for they, we, I, you. Sedangkan does hanya dipakai ketika subjeknya he, she, dan it. Got it? Jadi, contoh kalimat yang tadinya misalnya I don't go to school every morning, begitu subjeknya diganti dengan he, otomatis auxiliary-nya menjadi does. It becomes he doesn't go to school every morning. Oke? Selanjutnya adalah kalimat tanya atau question atau disebut juga interrogative. Kalimat tanya itu ada dua. Yang pertama, yes no questions. Yang kedua adalah information question. Yes no question itu pertanyaan yang jawabannya either yes or no. Information question itu jawabannya lebih luas. Nah, dalam yes no question itu susunan kalimatnya selalu diawali dengan auxiliary yaitu do or does. Susunannya adalah auxiliary plus subject plus verb plus the rest of the sentence. Contohnya yaitu, do you go to school every morning?
Jawabannya bisa yes I do or no I don't. Kalau subjeknya ibu ganti dengan he bagaimana? Yap, otomatis auxiliary-nya berubah menjadi does. It becomes, does she go to school every morning? Jawabannya bisa yes he does atau no he doesn't. Kemudian information question. Information question itu selalu diawali dengan question word. Question word dalam bahasa Inggris itu ada 5, yaitu what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, how, bagaimana. Susunan struktur dalam information question adalah question word plus auxiliary plus subject plus verb plus the rest of the sentence. For example, where does he go every morning? Jawabannya bisa bermacam-macam. He goes to school every morning. He goes to work every morning. Jadi, it's not yes or no. Where adalah question word. Does adalah auxiliary. He adalah subject. Go adalah verb. And then, the rest of the sentence. Now, kalau subjeknya diganti menjadi you, otomatis auxiliary-nya berubah menjadi do. It becomes, where do you go every morning? Where is question word, do is auxiliary, you is subject, go is verb. Now, here comes the homework. Ibu mau beri tugas pada kalian. I want you to do is to change the sentences into negative and question. Okay? Jadi ibu akan mengatakan beberapa kalimat dalam kalimat positif. Kemudian your job adalah merubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Dan kalian tulis jawabannya di komen di bawah ini. Kemudian nanti akan ibu koreksi. Kalimat yang pertama adalah my mom drinks coffee every morning. Kalimat yang kedua, they study English twice a week. Number 3, my brother washes his motorcycle every Sunday. Number 4, we eat dinner together every night. Kemudian kalimat yang terakhir, I make fried rice every now and then. I hope this video helps you to improve your English. Jangan lupa klik like, subscribe, serta jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau whoever you want biar bisa belajar sama-sama. Thank you for watching. See you next video. Bye.